Iya, baik, mungkin saya akan lebih detail ya, supaya tahu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk penanganan aneurisma otak itu. Sampai sekarang itu ada 2 macam ya. Jadi secara open surgery atau clipping namanya, dan yang kedua secara endovaskular atau kateterisasi otak, itu dengan tekniknya melakukan coiling atau misalnya stenting gitu. Mungkin saya jelaskan lebih detail ya. Sebenarnya aneurisma itu kan seperti ini ya. Kalau pembuluh darah normal itu ya begini ya, bercabang gitu ya. Iya, gini misalnya ya. Aneurisma itu ada tonjolan gitu ya. Ya. Ini aneurisma otak yang kemungkinan bisa pecah gitu ya, karena ini jadinya tipis ya. Tujuan penanganan aneurisma adalah mencegah pecah sebenarnya. Apa yang dilakukan ya, ini harus ditutup kan ya. Ditutupnya ada 2. Yang pertama dengan clipping. Clipping itu misalnya ada aneurisma gini ya ditutup ini. Iya, pakai alat namanya alatnya clip. Ya, jadi setelah ditutup ya sudah hilang aneurismanya gitu ya. Nah, ini dengan open surgery kan, dari luar itu tutup ya. Yang kedua dengan istilahnya itu endovaskuler ya, atau kateterisasi otak. Itu yang pertama dimasukin alat ke sini ya, dimasukin alat terus dibuntu gitu ya. Iya, dibuntu. Ada seperti alatnya itu ya, dimasukkan kecil sekali, yang bisa masuk melalui darah lewat kateter gitu ya. Ya, ditutup ini ya. Akhirnya itu kompak gitu dan akhirnya tertutup gitu ya, tidak ada lagi kemungkinan bisa pecah, dibuntu gitu. Ada lagi selain pakai gini ya, ada yang terus dipasang stand juga di sini ya, stand ini ya, stand, sehingga ini tertutup ya, tapi pembuluh darahnya tetap lancar. Macam-macam, semua punya kelebihan kekurangannya ya. Kalau yang ini dengan open surgery ya, itu biasanya menutupnya lebih kuat gitu ya, dan lebih jangka panjang gitu, karena biasanya kalau sudah ditutup seumur hidup tidak akan timbul lagi gitu lah. Tapi kalau ini ada kemungkinan regrowth namanya. Misalnya pakai coil ya, ditutup gini tapi kan tidak menutup ini dia, jadi tetap ada darah yang masuk sehingga kemungkinan masih ada ya. Tetapi kelebihannya ini adalah bukan tindakan besar gitu lewat kateter ya. Sehingga 2 pemilihan ini itu ditentukan oleh dokter, mau ke sini atau ke sini yang terbaik untuk pasien. Misalnya ada aneurisma bentuknya begini ya, lihat ini ya. Ini salah satu yang sulit dilakukan coil, karena coil ini masuk itu lepas terus ya, karena tidak ada penyangganya. Dan ini biasanya kalau bentuk aneurisma seperti ini lebih baik dilakukan clip ya. Nah, gini. Lain lagi kalau misalnya bentuknya begini. Lain ya. Jadi ini dimasukkan alat ya sudah nyanggol di sini gitu ya. Ya, jadi tidak lepas gitu. Nah, ini sebenarnya banyak lagi kriteria yang menentukan masuk kemana. Yang penting yang terbaik untuk pasien ya. Misalnya kalau pakai stand ya, stand, ditutup stand itu bagus memang ya. Kekurangannya hanya alatnya cukup mahal dan kadang pasien perlu minum obat pengencer. Nah itu berapa tahun itu ya, kadang ada buntuan sampai seumur hidup misalnya ya, karena stand ini kemungkinan bisa buntu. Seperti pasang ring jantung itu kan selalu minum obat pengencer ya, seperti itu punya kelebihan kekurangan ya. Sehingga kelebihan kekurangan itu dokter akan menentukan yang penting, yang terbaik untuk pasien itu bagaimana. Ini ya, sebenarnya banyak macam-macam aneurisma ya. Saya terangkan di sini ya. Ada yang kecil gitu ya. Ya, ada kecil gini. Ada yang besar sekali ya. Ya, ini namanya giant aneurisma. Aneurisma raksasa. Ukurannya kalau lebih dari 2,5 cm. Besar sekali ya aneurismanya ya. Kadang-kadang ada yang bentuknya gini. Bayangkan, sulit ya. Ini. Ya, ini fusiform aneurisma ya. Jadi semua bentuk-bentuk ini itu cara penanganannya beda-beda ya, dan itu dokter ahli bedah saraf bisa menentukan yang terbaik, karena tetap
resiko dan benefit kepada pasien itu adalah pertimbangan utama dari kita. Bagaimana menentukan tindakan atau penanganan yang terbaik, khususnya pada aneurisma yang belum pecah. Khusus untuk yang open surgery, ya open surgery itu artinya memang operasi lebih besar ya, karena operasi di daerah kepala. Seiring dengan perkembangan zaman itu banyak kemajuan ya yang bisa dilakukan sehingga angka kegagalan itu semakin turun gitu ya, dengan alat yang lebih canggih dan selalu harus pakai mikroskop ya, mikroskop yang high magnification, dan juga ada semacam program atau alat-alat yang bisa waktu operasi itu menentukan bahwa ini aman gitu ya. Kemudian cara tindakan juga dulu mungkin secara big operation ya, tapi sekarang pada beberapa kasus bisa dilakukan dengan tindakan operasi lubang kunci misalnya, keyhole surgery, jadi kecil sekali, bisa di alis ya, bisa di belakang telinga ya. Nah, itu kadang-kadang cuma perlu sayatan 2 cm sampai 2,5 cm ya. Nah, itu satu kemajuan-kemajuan yang bisa kita lakukan selama ini ya. Tetapi tidak semua kasus memang dilakukan tindakan dengan bedah lubang kunci. Misalnya pada kasus ini ya, giant aneurisma jelas tidak mungkin itu ya, karena aneurismanya besar sekali. Tapi untuk kasus kecil gini sangat bisa dilakukan dengan tindakan namanya keyhole surgery. Kemudian salah satu yang juga sulit dilakukan operasi keyhole surgery atau operasi bedah minimal invasif ini adalah pada kasus yang aneurisma pecah. Ya, itu akan lebih sulit lagi, sehingga biasanya lebih banyak kasus-kasus untuk dilakukan dengan teknik minimal invasif ya, keyhole surgery itu pada kasus-kasus yang aneurisma yang belum pecah, karena resikonya akan lebih kecil ya.